يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. أيها المسلمون yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam yang dengan dua nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita sebagai hamba yang menjalankan risalah samawiyah untuk i'lali kalimatillah dan menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Topik kita kali ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa hal ya, seseorang itu menjadi seorang muslim. Di antaranya adalah syahadat, ya, kemudian sholat, mengeluarkan zakat, berhaji dan puasa bulan Ramadan. Ulama membagi 5 rukun Islam ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah. Yang kedua anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan yang ketiga al-amalus salih. Jadi dimulai dari mendirikan salat, berzakat, berhaji dan puasa bulan Ramadan itu masuk kategori amal saleh. Bila kita lihat pembagian ini akan kita temukan bahwa yang pertama syahadatu an la ilaha illallah mengajak kita untuk bagaimana kita seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iqrar, pengakuan bahwa Allah itu esa di dalam uluhiyahnya. La ilaha illallah. Pengakuan tentang keesaan Allah ini, iqrar bi uluhiyatillah subhanahu wa ta'ala, di dalam diri seorang hamba, ya, yatadammanu ar-rububiyyah, sudah mencakup pengakuan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala seorang hamba sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, itu pengakuan uluhiyah bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, maka di dalamnya sudah mengandung
pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya Khaliq, satu-satunya Raziq, satu-satunya Mudabbir. Itu artinya al-uluhiyah tatadamman ar-rububiyah. Demikian juga tatkala kita meyakini ar-rububiyah, bahwa Allah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, dan yang mengatur alam semesta ini, maka tastalzimu al-uluhiyah, mewajibkan uluhiyah. Artinya saat hati kita, saat diri kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, tidak ada lain yang mencipta selain Allah, satu-satunya pemberi rezeki, tidak ada lain yang memberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta ini dan isinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka itu tastalzimul uluhiyah, mewajibkan kita untuk menyembah zat tersebut. Di saat pengakuan tentang rububiyah Allah itu ada pada diri seorang hamba, namun dia tidak mengakui keuluhiyahan Allah, maka syahadat orang tersebut tidak sempurna. Artinya pengakuan itu tidak mengantarkan seorang hamba menjadi seorang muslim. Jadi seorang muslim itu harus mengakui Allah sebagai rububiyah, sebagai Rabb, dan juga sebagai ilah, dan juga sebaliknya sebagai ilah dan sebagai Rabb. Jadi kaidahnya adalah al-uluhiyah tatadamman ar-rububiyah, ar-rububiyah tastalzimu al-uluhiyah. Ini bagian yang pertama dari rukun Islam, syahadatu an la ilaha illallah. Yang kedua dari bagian rukun Islam adalah syahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pengakuan seorang hamba bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang membawa syariat Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan manusia. Karena Allah menciptakan manusia, kemudian Allah mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya, dan menjadikan kitabnya tersebut sebagai pedoman dalam hidup manusia. Nah, pengakuan bahwa Rasulullah adalah utusan Allah itu menuntut kita untuk tasdiq fima akhbar, membenarkan apa yang ia bawa, kemudian mentaati apa yang dia perintah. Jadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan 3 uslub, 3 metode. Yang pertama, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ini yang sudah banyak kita temukan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Yang kedua, taat kepada Allah dan Rasul. Jadi taatnya sekali. Athi'ullaha war rasul. Yang ketiga, taat kepada, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka ia taat kepada Allah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Jadi 3 uslub yang digunakan oleh Al-Quran di dalam menjelaskan atau memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai makna tersendiri, yang satu sama lain. Di antara 3 makna tersebut, satu sama lain mempunyai kandungan atau makna yang tidak didapati pada
yang lainnya. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, menunjukkan bahwa taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terhadap hal-hal yang parsial, di mana Rasulullah menjelaskan hal-hal yang umum di dalam Al-Quran. Maka keumuman Al-Quran itu dan yang parsial yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama-sama harus kita taati. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat, wa aqimus shalah. Kemudian Rasulullah menjelaskan bagaimana caranya salat, sallu kama raaitumuni usalli. Artinya salatnya wajib kita lakukan, cara salatnya, ya, syarat rukunnya wajib kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna ati'ullaha wa ati'ur rasul. Metode yang kedua yang digunakan Al-Quran adalah ati'ullaha war rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Jadi taatnya satu kali. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penguat, ya, terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan tentang keesaan Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian dalam hadisnya Rasulullah bersabda, syahadatu an la ilaha illallah. Jadi sabda Rasulullah yang harus ditaati adalah sebagai penguat terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Dalam surat Al-Hasyr, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi siapa yang taat kepada Rasul, maka dia sudah taat kepada Allah. Jadi di sini Allah memberikan keluasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersyariat. Ya. Seperti misalnya pada beberapa binatang-binatang yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang haram dimakan, di mana dalam Al-Qur'an tidak disebut. Jadi ini bagian yang kedua dari fragmen syahadat, bagian rukun Islam, syahadatu alla ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu mengikuti dan mengamalkan ajaran beliau, di mana insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan bagaimana, ya, af'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aqwalnya. Apakah semua af'alnya itu merupakan taqarrub ila Allah, atau ada di antara perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kekhususan dan adat sebagai atau kebiasaan sebagai seorang manusia. Hadanallahu wa iyyakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.